remaja lelaki kelahiran 8 Juni 1993 itu untuk kedua kalinya terjerembab di kubangan kasus narkoba dan harus menjalani rehabilitasi. Dan berikut adalah temuan-temuan mencengangkan yang Besties rangkum tentang kabar sumir terkait rumah tangga mereka. Nyebut nama Amar Zoni. Beberapa hari pasca Amar tertangkap, Iris mengunggah sebuah cuplikan Quran yang berbunyi, "Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah." Di postingan itu pula, ia menuliskan caption yang sama sekali tak membahas suaminya, namun justru ucapan terima kasih atas dukungan semua orang yang menguatkannya untuk tetap bertahan bersama kedua anaknya. Dan hal ini pun sejatinya senada dengan ucapan Iris pasca menjenguk Amar di hari pemindahannya ke Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saya mohon doanya aja, semoga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dia bisa melewati ujian ini. Dan saya memohon izin juga untuk melanjutkan kehidupan saya ya, kegiatan saya sehari-hari sebagai seorang ibu, ngurus anak-anak, dan juga terapi dan bijaksana seolah telah disiapkan sejak lama. Sinetron kelahiran 23 April 1996 itu nampak berusaha tegar, namun sayang, ia gagal mencegah nada bicaranya agar tak bergetar. Secara mencengangkan, Iris memintakan maaf untuk Amar dan menyerahkan nasib suaminya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bagaimanakah tanggapan psikologis Manurung pasca mendengarkan secara detail pernyataan yang diucapkan Iris? Adakah sesuatu yang lebih dari sekedar duka nestapa di benaknya? Saya atas nama pribadi dan juga keluarga ingin mengucapkan permintaan maaf atas seluruh proses hukum kepada pihak yang berwenang dan kami, saya dan keluarga betul-betul memintakan doa untuk Amar. Benarkah segala campur aduk perasaan di benaknya itu telah mengguncang pula kondisi rumah tangganya? Jika ya, mampukah pernikahan yang pernah diakui Iris sebagai komitmen tak berlandaskan cinta itu mampu bertahan? kita juga pada awalnya nggak sama-sama jatuh cinta ya gitu. Pas memutuskan menikah tuh lebih kayak, oh mungkin dia adalah jawaban dari doa-doa gue. Peristiwa seperti Kasus narkoba, sang istri Iris Bella akhirnya terlihat menjenguk sang suami. Ditemui awak media seusai menjenguk Amar Zoni, Iris Bella mengucapkan permohonan maaf kepada semua pihak. Ia juga menegaskan bahwa keluarga sepenuhnya menyerahkan proses hukum yang tengah dijalani sang suami kepada pihak berwajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama keluarga ini meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Saya menyerahkan sepenuhnya ke pihak berwenang, dan saya betul-betul menghormati terhadap proses hukum yang berlaku. Mohon doanya semoga bisa melewati ujian ini, ungkapnya. Dan saya memohon izin untuk melanjutkan kehidupan saya sehari-hari sebagai seorang ibu ngurus anak-anak sembari saya memperbaiki tanggung jawab saya kepada pihak-pihak yang terdampak atas situasi ini, imbuhnya. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kondisi sang suami, Iris Bella enggan memberikan jawaban. Bahkan ketika dimintai konfirmasi mengenai isu bakal bercerai pun, Iris Bella lagi-lagi tak mau buka mulut. Namun berbeda dengan sang ibu, benarkah Ibu Ibel sudah tak mau lagi punya menantu seorang pemabuk? Benarkah Ibu Ibel temani sang putri mengurus surat cerai ke pengadilan? Sempat menyinggung soal pernikahannya kala diundang dalam podcast Mary Riana. Artis cantik itu mengaku sangat nekat ketika memutuskan menikah dengan suaminya. Agak nekat juga sih sebenarnya bisa dibilang begitu, ujar Iris Bella dalam YouTube Mary Riana, Sabtu, 11 Maret 2023. Iris Bella hanya merasakan ada keyakinan dalam alam bawah sadarnya untuk menerima dan menikah dengan Amar Zoni. Keyakinan yang timbul secara di alam bawah sadarku gitu ya, katanya. Meskipun Iris Bella juga tak memungkiri banyak cobaan yang dilaluinya bersama Amar Zoni sebelum menikah, hingga ingin membatalkannya. Sebenarnya yang namanya mau nikah itu mendekati hari H banyak banget ujiannya, situasi, maupun itu keluarga lah, banyak banget yang bikin kita tuh mau mundur, jelasnya. Sekira hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, jam 11, terjadi kesepakatan antara tersangka MAA alias AZ dengan tersangka
M yang merupakan supirnya untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu. Kemudian beberapa jam kemudian, tersangka MAA alias AZ mentransfer dengan menggunakan fasilitas mobile banking di handphone pribadinya, mentransfer 1,5 juta rupiah kepada tersangka M untuk dibelikan narkotika jenis sabu. Kemudian tersangka M mengajak tersangka kedua, yaitu tersangka RH. Mereka naik motor berdua ke daerah Boncos, Jakarta Barat. Di sana kedua tersangka ketemu dengan seseorang yang biasa dipanggil Bang. Kemudian dengan menyerahkan uang 1 juta rupiah, kedua tersangka mendapatkan 2 klip bening berisi sabu. Kemudian tersangka M memberikan upah kepada tersangka RH. Kehidupan saya ya, kegiatan saya sehari-hari. Sebagai seorang ibu, sembari saya memperbaiki tanggung jawab saya kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari situasi ini. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan saat ini. Saya belum bisa ngomong banyak ya. Tertangkapnya Amar Zoni karena penyalahgunaan narkotika menyibak sebuah fakta bahwa rumah tangga Amar dan Ibel tak selamanya sempurna. Di balik senyum bahagia dan binar cinta yang terpancar di wajah, Iris dan Amar sejatinya menyimpan banyak kisah, termasuk ketidakharmonisan dan pertengkaran hebat yang sempat melanda pernikahan mereka. Tragedi meninggalnya anak kembar Amar dan Ibel pada 6 Oktober 2019 silam misalnya. Bayi kembar yang masih berusia 6 bulan dalam kandungan Ibel terpaksa harus dikeluarkan karena sudah tak bernyawa lagi. Tak ada yang menyangka tragedi ini